Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik untuk teman-teman semua hari ini. Kali ini kita bertemu pada mata kuliah studi Al-Quran Hadis dengan materi berupa pertumbuhan dan perkembangan tafsir Al-Quran yang telah kami bagi menjadi 4 poin diskusi, yaitu 1. Definisi tafsir. 2. Perkembangan periode tafsir. 3. Ilmu tafsir dan perkembangannya. 4. Sejarah perkembangan tafsir. Mulai dari periode pertama oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian periode kedua masa tabi'in, dan periode ketiga tafsir memasuki zaman kodifikasi. Pada poin pertama, kita membahas tentang definisi tafsir. Sebelum kita mempelajari bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tafsir, kita perlu tahu apa itu tafsir. Definisi tafsir secara etimologi perkataan, tafsir biasanya diartikan menyingkap atau menjelaskan. Kata tafsir sendiri disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 33. Yang artinya, dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentangmu, melainkan kami membawa kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu. Secara terminologi, tafsir merujuk kepada ilmu yang memahami kitab Allah diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan penjelasan mengenai makna-makna kitab Allah dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Definisi terminologi tafsir para ulama tafsir terdahulu hampir semuanya mendekati dengan apa yang disebutkan oleh Al-Zarkashi tadi, seperti yang ditakrifkan oleh Al-Syabani ataupun Abu Hayyan. Ada pula penafsiran dengan akal, yang menurut ulama Zamakhsyari tidaklah mengapa menafsirkan dengan akal yang sehat. Menafsirkan dengan begini juga diikuti oleh Al-Ghazali, yang menurutnya adanya penafsiran yang berlainan antara tabi'in dan sahabat juga menjadikan indikasi adanya tafsir dengan ra'yi atau pemikiran. Karena itu, menurutnya menafsirkan Al-Quran tidak boleh semata akal dan tidak bisa pula hanya mengandalkan nakal atau dalil saja. Ilmu tafsir dan perkembangannya. Ilmu tafsir telah dikenal sejak zaman Rasulullah sampai zaman modern sekarang ini. Sesungguhnya ilmu tafsir adalah lapangan yang luas yang memuat 3 hal utama sekaligus. Tafsir sebagai sebuah proses penjelasan yang dilakukan oleh penafsir dalam hubungannya yang langsung dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga terjadilah penyingkapan makna-makna Al-Quran dan penjelasan yang dimaksud. Seperti yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfanani, atau yang berbicara mencari penjelasan makna lafaz-lafaz Al-Quran dan yang dapat disimpulkan darinya baik secara ringkas maupun luas, seperti yang diungkapkan oleh Thahir Ibnu. Sejarah pergerakan tafsir.
Sejarah tafsir yang membahas tentang pergerakan tafsir sesuai dengan sejarahnya yang panjang. Pembahasan ini membicarakan tentang kehidupan para mufassir, kehidupan dan sumbangnya yang biasa dibahas dalam ilmu Tabaqat al-Mufassirin yang dianggap sebagai salah satu cabang dari cabang ilmu sejarah juga. Dalam ilmu tafsir juga ada pembahasan tentang metode-metode para mufassir untuk mengetahui pendapat pemikiran yang menjadi kecenderungan dan pemahaman mereka yang beragam yang mempengaruhi karakteristik tafsir mereka. Ilmu ini dikenal dengan ilmu Manahij al-Mufassirin dalam Majmu' Fatwanya. Ibnu Taimiyah juga menyinggung masalah metode-metode tafsir di era beliau dan sebelumnya. Beliau mengomentari tafsir Ibnu Atiyah al-Muharrar al-Wajiz sebagai tafsir yang mengikuti sunnah dan selamat dari bid'ah. Adapun Al-Taqlabi menurut beliau adalah tafsir yang mencampurkan antara yang sahih, dhaif dan maudhu'. Bahkan penulisnya pun beliau sebagai Lail Hatib, pencari kayu bakar di malam hari yang tidak akan boleh membedakan mana kayu yang baik dan yang kayu buruk. Berbeda dengan tafsir Al-Baghawi yang terjaga dari hadis-hadis palsu dan pendapat-pendapat yang bid'ah. Berikutnya adalah periode kedua pertumbuhan dan perkembangan tafsir Al-Quran, yaitu pada masa tabi'in. Setelah generasi sahabat, para tabi'in menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat. Selain itu, baru mereka mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan ijtihad. Pada masa tabi'in, tafsir belum merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Tafsir masih merupakan bagian dari hadis. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa tafsir tidaklah sewenang-wenang, namun selalu terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Selanjutnya periode ketiga. Periode ketiga ini memasuki zaman kodifikasi. Periode ini dimulai di akhir pemerintahan Bani Umayyah
dan awal masa pemerintahan Abbasiyah. Demikianlah tafsir berkembang dan kitab-kitab yang dikarang mulai menampakkan aliran-aliran yang berbeda-beda. Istilah-istilah ilmiah mulai terbakukan di dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran, sehingga akhirnya tampaklah warna filsafat dan sains dalam hasanah tafsir. Begitu pula gaya sufi dan berbagai aliran dan sekte mulai tampak dengan jelas. Lalu kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu sesungguhnya ilmu tafsir adalah lapangan yang luas yang memuat 3 hal utama sekaligus. Tafsir sebagai sebuah proses penjelasan yang dilakukan oleh penafsir dalam hubungannya yang langsung dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga terjadilah penyingkapan makna-makna Al-Quran dan penjelasan maksudnya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis jurusan Fisika UIN Malang. Apabila terjadi kesalahan penjelasan pada video tersebut, kami mohon maaf karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.